Selamat sore Bapak dan Ibu, selamat datang dalam acara World Inspiration Webinar Bedah SBM Perdana seri ORI 029 dengan tema Pilihan Berharga untuk Tumbuh dan Berdaya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk hadir di webinar kita sore hari ini. Perkenalkan, saya Justina Denta selaku moderator dari BSCA yang akan membantu acara di sore hari ini hingga selesai. Pemerintah resmi membuka masa penawaran obligasi negara retail seri ORI 029 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi di antaranya BCA mulai dari 26 Januari sampai dengan 19 Februari 2026. Untuk menunjang keberlangsungan webinar kita di sore hari ini, sudah bersama-sama dengan saya, Bapak Vincent Setiawan, selaku Investment Specialist dari Wealth Management BCA, untuk bersama-sama kita bahas seputar ORI 029. Selamat sore, Pak Vincent. Apa kabarnya, Pak? Selamat sore, Bu Deta. Dan Baik, Bapak baik. Ibu sekalian, kabar baik. Baik, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan lebih lanjut seputar ORI 029, dapat menuliskannya pada fitur Q&A yang tersedia. Oke, Pak Vincent, nggak terasa nih Pak, saat ini kita sudah berada di awal tahun yang baru ya Pak, tahun 2026. Dan artinya pemerintah Indonesia nih akan kembali menerbitkan beberapa seri SBM. Salah satunya ORI 029 yang akan kita bahas di webinar kita sore hari ini ya Pak. Oke, boleh disampaikan terlebih dahulu nih Pak Vincent kepada Bapak dan Ibu nasabah BCA yang sedang menonton, apa sih ORI 029 ini? Dan apa saja tujuan serta manfaat dari produk ini? Silahkan Pak Vincent. Oke, thank you Bu Denta. Jadi benar banget nih Bu. Kita udah masuk di tahun yang baru. Pemerintah kembali akan menerbitkan seri-seri obligasi retail dan salah satunya dan juga seri pertama tahun ini adalah ORI 029. Nah, ORI 029 ini merupakan seri ya Bapak Ibu atau obligasi negara retail yang diperuntukkan khusus untuk investor individu WNI di pasar perdana. Nah, selanjutnya juga ORI 029 ini merupakan ORI yang diterbitkan oleh pemerintah mulai sejak 26 Januari 2026 kemarin. Dan ORI 029 ini terdiri dari seri 029 T3 dan juga ORI 029 T6. Nah, baik ORI 029 T3 dan T6 ini memiliki karakteristik dapat diperjualbelikan atau tradable di pasar sekunder antar investor domestik dan juga memiliki tingkat kupon yang bersifat tetap atau fixed kupon. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dan manfaat dari penerbitan surat utang negara atau SUN ini ya, dalam hal ini ORI 29. Nah, mungkin yang pertama tujuannya dulu nih, Bu Denta dan Bapak Ibu sekalian. Tujuannya yaitu adalah penerbitan SUN ini dapat digunakan untuk membiayai defisit APBN. Nah, seperti yang mungkin Bapak Ibu juga ketahui, bahwa APBN itu kan ada penerimaan negara dan juga expense ya Bapak Ibu atau pengeluaran. Nah, ketika terjadi defisit, dapat dilakukan yang namanya pembiayaan melalui penerbitan surat utang. Nah, ini salah satunya adalah melalui ORI 029. Nah, selain itu dari sisi manfaat juga bagi kita nih sebagai investor atau mungkin calon investor ORI, ini dapat digunakan sebagai salah satu instrumen investasi yang aman dan juga memberikan cash flow yang juga rutin dan juga sifatnya tetap. Nah, kalau dari sisi negara sendiri, penerbitan SUN ini dapat digunakan sebagai instrumen fiskal maupun moneter, serta digunakan untuk mendorong terciptanya acuan imbal hasil atau yield yang dapat digunakan sebagai benchmark untuk penilaian harga instrumen keuangan lainnya. Seperti itu, Bu Denta. Oke, tadi sudah Pak Vincent jelaskan nih ya dasar-dasar dari ORI 029 ini. Oke, sekarang kita mulai kerucutkan lagi nih ya Pak Vincent ya. Kita perdalam pembahasannya ke struktur nih. Seperti apa sih struktur dari ORI 029 ini Pak Vincent? Oke, thank you Bu Denta untuk pertanyaannya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk struktur dari ORI 029 ini, nah, yang pertama dari sisi penerbit ya Bapak Ibu. Penerbitnya ORI 029 ini adalah Pemerintah Republik Indonesia. Nah, serinya sendiri ORI 029 ini diterbitkan dalam dua seri atau dua tenor ya Bapak Ibu, yaitu ORI 029 T3 dan juga ORI 029 T6.
Nah, masa penawarannya sendiri sudah dimulai sejak 26 Januari yang lalu sampai dengan 19 Februari 2026. Nah, bentuknya dari Ori 029 ini adalah scriptless atau tanpa warkat Bapak Ibu dan juga dapat diperdagangkan antar investor domestik Bapak Ibu. Nah, lalu tanggal penetapan dari Ori 029 ada di 23 Februari 2026, lalu tanggal settlement di 25 Februari 2026. Dan juga untuk jatuh temponya, untuk Ori 029T3 memiliki tanggal jatuh tempo di 15 Februari 2029. Sementara Ori 029T6 memiliki jatuh tempo di 15 Februari 2032. Nah, untuk nilai nominal per unitnya, ini untuk Ori 029 ini di 1 juta rupiah per unit Bapak Ibu. Dan juga minimum pemesanannya di 1 juta rupiah juga. Sementara itu untuk maksimum pemesanan, untuk Ori 029 yang T3, itu maksimumnya di 5 miliar per investor Bapak Ibu. Dan juga untuk Ori 029 T6 di 10 miliar per investor. Nah, mungkin perlu diperhatikan nih Bapak Ibu. Untuk maksimum pemesanan ini berlaku gabungan dari seluruh mitra distribusi. Jadi sebagai contoh, misal Bapak Ibu pengen beli Ori 029 T3 sebanyak 5 miliar. Bapak Ibu sudah beli 4 miliar di BCA. Nah, kalau ketika Bapak Ibu ingin beli di medis yang lain, itu maksimumnya hanya 1 miliar. Karena ini berlaku limitnya gabungan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk kustodiannya ini melalui subregistri Bapak Ibu. Untuk mitra distribusinya sendiri, Ori 029 ini tersedia di bank umum, salah satunya di BCA ya Bapak Ibu, kalau ada di perusahaan efek dan juga perusahaan efek khusus atau apart fintech Bapak Ibu. Boleh tolong di next. Nah, untuk struktur Ori 029 ini selanjutnya dari sisi kupon Bapak Ibu. Nah, kupon dari Ori 029 ini sifatnya tetap atau fixed rate sampai dengan jatuh tempo nanti. Nah, untuk besaran kuponnya sendiri atau tingkat kuponnya, untuk Ori 029T3 di 5,45% per tahun, sementara untuk Ori 029T6 di 5,8% per tahun, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk minimum holding period, itu di 1 kali pembayaran kupon ketika masa perdana ya Bapak Ibu. Dan juga kuponnya ini bersifat long kupon. Nah, untuk kepemilikan Ori 029 ini dapat dipindah bukukan atau dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu mulai tanggal 16 April 2026. Tanggal pembagian kupon pertama ada di 15 April 2026. Lalu untuk jumlah kupon pertama per unitnya Bapak Ibu, untuk Ori 029T3 di Rp7.462, sementara Ori 029T6 di Rp7.940. Nah, untuk tanggal pembayaran kupon akan dibayarkan di setiap tanggal 15 pada setiap bulannya Bapak Ibu. Jika pembayaran kuponnya ini atau tanggal 15-nya bukan jatuh di hari kerja, maka pembayaran kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. Nah, hari kerja yang dimaksud di sini adalah hari di mana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau BI. Nah, dari sisi perpajakan sendiri, Ori 029 ini cukup menarik ya Bapak Ibu karena pajaknya itu adalah PPh final 10%. Jadi bisa dibilang Ori 029 ini pajaknya relatif rendah Bapak Ibu jika dibandingkan dengan mungkin produk-produk seperti deposito atau tabungan. Nah, selanjutnya juga dari sisi agen pembayar kupon dan pokok ini dibayarkan oleh Bank Indonesia. Nah, minimum holding period sendiri Bapak Ibu ini adalah suatu masa di mana investor Ori 029 ini belum boleh melakukan pemindah bukuan kepemilikan orinya atau belum boleh dilakukan jual beli di pasar sekunder Bapak Ibu. Seperti itu, Bu Denta dan Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi untuk Ori 029 ini ada dua tenor ya Pak ya. Yang pertama ada tenor 3 tahun dengan imbalan sebesar 5,45% dan tenor 6 tahun dengan imbalan sebesar 5,80%. Dan keduanya memiliki tingkat suku bunga tetap serta dapat dibeli melalui MyBCA fitur investasi sampai dengan tanggal 19 Februari mendatang. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, kembali saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu nasabah BCA, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut seputar ORI 029, dapat menuliskannya pada fitur Q&A yang tersedia. Baik, akan saya kembalikan ke pembicara kita, Bapak Vincent.
Oke, sudah bukan rahasia lagi nih ya Pak ya. Yang namanya investasi ini pasti akan selalu ada resikonya ya. Mau sebagus apapun produknya gitu ya, seaman apapun, pasti tetap ada resikonya ya Pak. Betul ya Pak? Nah, kalau dari Ori 029 ini gimana sih Pak Vincent sih? Apa saja keuntungan dan juga resiko dari berinvestasi Ori 029 ini? Silakan Pak Vincent. Oke, terima kasih Bu Denta. Jadi benar banget nih Bapak Ibu, tadi yang Bu Denta sampaikan. Setiap investasi, apapun itu bentuknya, tentu memiliki yang namanya potensi keuntungan dan juga risiko ya Bapak Ibu. Nah, kalau dari sisi keuntungan dan risiko sendiri, dari berinvestasi di ORI atau di SUN, eh, yang pertama kita bahas dari sisi keuntungan dulu ya Bapak Ibu. Keuntungan, apa sih keuntungan berinvestasi di ORI 029? Jadi yang pertama, Ori 029 ini kan masuk kategorinya SBN retail ya Bapak Ibu. Jadi Ori 029 ini bisa dibilang aman nih. Karena baik kupon maupun nilai pokoknya ini dijamin oleh undang-undang. Nah, selanjutnya Ori 029 ini juga memiliki kupon yang dibayarkan secara rutin setiap bulannya. Jadi dapat memberikan cash flow rutin Bapak Ibu. Jadi mungkin juga nih bagi Bapak Ibu yang membutuhkan cash flow bulanan atau mungkin digunakan sebagai tempat untuk menempatkan dana pensiun, ini Ori 029 bisa menjadi salah satu pilihan investasi Bapak Ibu. Nah, selain itu juga Ori 029 ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi ada potensi capital gain. Selanjutnya, Ori 029 ini juga mudah diakses. Pembeliannya dapat dilakukan kapan saja, di mana saja secara online. Ori 029 ini juga terjangkau Bapak Ibu, minimum pembeliannya mulai dari kelipat 1 juta rupiah dan kelipatannya. Sementara tadi untuk maksimumnya di 5 miliar untuk Ori 029 T3 dan juga untuk Ori 029 T6 di 10 miliar. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu investor Ori 029, ini juga turut serta mendukung pembiayaan APBN untuk pembangunan nasional. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari sisi risiko, yang pertama mungkin ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Risiko gagal bayarnya gimana sih? Nah, ORI ini adalah obligasi negara Bapak Ibu. Jadi nilai pokok maupun kuponnya itu dijamin oleh undang-undang. Sehingga bisa dibilang ORI ini bebas dari risiko gagal bayar. Nah, yang kedua, soal risiko pasar. Nah, Ori 029 ini memiliki resiko pasar Bapak Ibu. Jadi ketika nanti di pasar sekunder, harga ori ini akan mengikuti kondisi pasar. Jadi dia bisa naik, bisa turun, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika ori 029 ini jatuh tempo, harganya akan kembali ke nilai par atau ke harga 100%. Nah, sementara itu dari sisi resiko likuiditas juga setiap mitra distribusi ini berkewajiban untuk membantu penjualan ori di pasar sekunder. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, karena tentu dari BCA juga sebagai mitra distribusi akan berupaya maksimal mungkin, sebaik mungkin untuk memastikan transaksi Bapak Ibu untuk transaksi ori di pasar sekundernya juga berjalan dengan lancar. Seperti itu Bapak Ibu dan Denta. Baik, terima kasih Pak Vincent atas penjelasannya nih ya. Supaya bisa lebih meyakinkan nih Bapak dan Ibu nasabah BCA yang saat ini sedang menonton. Boleh Pak Vincent sekalian nih disimulasikan penerapan imbalan dari ORI 029 ini untuk tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun ya Pak. Oke, baik. Tentu boleh dong ya, Bu Denta. Jadi berikut Bapak Ibu adalah simulasi untuk Ori 029 T3 maupun T6. Nah, mungkin kita mulai dari yang T3 dulu ya Bapak Ibu. Jadi setiap pembelian 1 unit atau 1 juta rupiah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kupon per bulannya itu di Rp4.542 gross. Setelah dikurangi dengan pajak 10%, maka kupon net per bulannya itu di Rp4.088 per bulan. Nah, jika Bapak Ibu berinvestasi 100 unit atau 100 juta, maka kupon per bulannya itu di Rp408.780. Sementara jika investasi 1 miliar di ORI 029 T3, maka kupon per bulan yang netnya yang Bapak Ibu dapatkan di Rp4.087.800. Sementara jika Bapak Ibu berinvestasi dalam jumlah maksimum, yaitu 5 miliar atau 5.000 unit di ORI 029 T3, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan kupon per bulannya itu netnya di 20 juta
439.000. Nah, Ori 029T3 ini kan kupon grossnya di 5,45% ya Bapak Ibu. Jadi setelah dikurangi 10%, kupon netnya itu ada di 4,905%. Boleh tolong di next. Nah, selanjutnya ini adalah kupon perhitungan dari Ori 029T6 Bapak Ibu. Jadi, untuk setiap 1 unit atau 1 juta rupiah, Bapak Ibu mendapatkan kupon per bulannya itu grossnya di Rp4.833. Setelah dikurangi pajak 10%, maka kupon net untuk 1 unitnya ini per bulannya di Rp4.350. Nah, lalu untuk pembelian 100 unit atau 100 juta, kupon net per bulannya itu di Rp434.970. Sementara untuk pembelian 1.000 unit atau 1 miliar rupiah, Bapak Ibu berhak mendapatkan kupon net per bulannya itu di Rp4.349.700. Lalu untuk pembelian 5.000 unit atau 5 miliar, kupon net per bulannya di Rp21.748.500. Sementara jika Bapak Ibu berinvestasi dengan jumlah maksimum, yaitu 10 miliar Bapak Ibu atau 10.000 unit di ORI 029T6, Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan kupon per bulannya itu net di Rp43.497.000. Nah, untuk ORI 029T6 ini kupon grossnya ada di 5,8% ya Bapak Ibu. Jika setelah dikurangi pajak 10%, kupon netnya menjadi 5,22%. Seperti itu Bapak Ibu sekalian dan Bu Denta. Baik, semoga dengan penjelasan Pak Vincent barusan, Bapak dan Ibu nasabah BCA yang penasaran nih terkait dengan ORI 029 semakin terbayang ya dan semakin jelas nih akan pemaparan ORI 029 ini. Oke, tadi kita sudah bahas nih bersama-sama pembahasan mengenai ORI 029 ini, mulai dari pengertian, manfaat sampai dengan penerapan imbalan gitu ya. Dan untuk melengkapi sesi webinar kita di sore hari ini, boleh dijelaskan juga nih Pak Vincent kepada Bapak dan Ibu nasabah BCA, kenapa sih kita harus berinvestasi ORI 029 ini di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Denta untuk pertanyaannya. Jadi, kenapa sih kita perlu berinvestasi di ORI 029 ya Bapak Ibu. Jadi pertama-tama mungkin aku izin untuk bawakan eh, market dari sisi global dulu nih. Mungkin Bapak Ibu kita bisa lihat dari di tahun 2025 The Fed itu sudah atau Bank Sentral Amerika sudah menurunkan suku bunga sebanyak 75 basis poin ke 3,75%. Nah, pemangkasan ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu karena data ketenagakerjaannya menunjukkan tren pelemahan nih Bapak Ibu sejak tahun 2025. Kalau kita lihat di grafik yang di sebelah kiri atas, ini ada pergerakan unemployment rate, jadi garis yang berwarna abu-abu, itu trennya menunjukkan peningkatan, sementara itu juga angka non-farm payroll atau data ketenagakerjaan ini menunjukkan adanya pelemahan. Nah, selain itu juga kenaikan inflasi terjadi secara lebih gradual. Jadi di Amerika itu inflasinya masih sedikit di atas target dari The Fed ya Bapak Ibu di atas 2%. Lalu kondisi ini kontras nih dengan bank sentral di developed market atau negara maju lainnya yang sudah mendekati penghujung siklus pemangkasan suku bunga. Nah, The Fed ini mengindikasikan masih berpotensi untuk melakukan pemangkasan suku bunga ke depannya. Nah, berdasarkan dot plot atau dari konsensus ya Bapak Ibu dari The Fed yang dirilis pada bulan Desember kemarin, indikasi pemangkasan suku bunga untuk Amerika itu ada di 25 basis poin untuk tahun 2026 dan juga 25 basis poin lagi di 2027. Bahkan untuk ekspektasi pasar sendiri ini lebih agresif ya Bapak Ibu. Market memperkirakan The Fed dapat menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin di tahun 2026. Nah, keputusan terkait suku bunga The Fed ini sedikit banyak akan turut mempengaruhi keputusan atau pergerakan dari suku bunga BI. Nah, boleh tolong di next. Kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, BI sudah menurunkan suku bunga sebesar 125 basis poin sepanjang tahun 2025. Jadi suku bunga kita sekarang ada di 4,75%. Tapi memang kita lihat dalam 4 RDG terakhir, BI terus menahan suku bunga di 4,75%. Nah, kenapa nih BI menahan suku bunga di 4,75%? Tentu mungkin Bapak Ibu dapat sekarang perhatikan chart di sebelah kanan.
BI menahan suku bunga gunanya untuk menjaga kestabilan rupiah, Bapak Ibu. Jadi chart di sebelah kanan ini adalah pergerakan rupiah USD pada tanggal 20 Januari 2026. Posisi pada saat itu rupiah ada di 16.950 per US dollar. Jadi BI perlu menahan suku bunga dan juga melakukan intervensi pasar, Bapak Ibu, supaya kursnya lebih terjaga. Nah, sekarang ini kurs kita kurang lebih ada di 16.800, jadi sudah mulai ada sedikit perbaikan ya Bapak Ibu. Jadi inilah yang menyebabkan BI menahan suku bunga nih dalam 4 RDG terakhir, karena memang rupiahnya yang cenderung melemah. Nah, selain itu dari sisi inflasi, Bapak Ibu, inflasi Indonesia di tahun 2025 tumbuh ya Bapak Ibu ke 2,92%. Jadi spread atau selisih antara inflasi dan juga suku bunga BI ini semakin menipis ya Bapak Ibu. Nah, tapi eh, kalau kita lihat data inflasi yang di angka 2,92% ini masih di dalam rentang range-nya BI, yaitu di 1,5 sampai 3,5%. Nah, dari tim ekonom BCA sendiri memperkirakan bahwa BI masih berpotensi untuk menurunkan suku bunga Bapak Ibu sebanyak 1 sampai 2 kali di tahun 2026. Jika The Fed juga menurunkan suku bunga, lalu dalam kondisi rupiahnya stabil dan inflasi terjaga. Nah, ketika suku bunga BI ini turun, maka yield Ori 029 ini berpotensi ikut turun juga Bapak Ibu, atau harganya mengalami kenaikan. Nah, sehingga jika Bapak Ibu berinvestasi di Ori 029 ini berpotensi mendapatkan capital gain ketika terjadinya penurunan suku bunga. Nah, selain itu juga sepanjang tahun 2025 Bapak Ibu kita bisa lihat juga ya dengan pemangkasan suku bunga yang agresif oleh BI, ini membuat yield obligasi Indonesia ini turun, Bapak Ibu, di sepanjang tenor, baik tenor pendek maupun tenor menengah panjang. Nah, tapi kita lihat Bapak Ibu, di yield obligasi tenor pendek yang ini lebih sensitif terhadap suku bunga, turunnya yield ini lebih signifikan, Bapak Ibu, dibandingkan dengan yield FR yang tenor menengah panjang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bertanya nih, investasi di Ori 029 T3 dan T6 ini menarik nggak nih? Nah, saat ini imbal hasil yang ditawarkan oleh Ori 029 T3 dan T6 ini masih ada di level yang atraktif ya Bapak Ibu. Untuk tenor 3 tahun di 5,45%, sementara untuk yang tenor 6 tahun ada di 5,8% Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu nasabah BCA sekalian, semua sudah kita bahas nih di webinar kita sore hari ini, mulai dari produk sampai dengan marketnya seperti apa. Dan saya yakin Bapak dan Ibu semakin tertarik nih untuk membeli Ori 029 ini. Oke, Pak Vincent, ini pertanyaan penutup ya Pak untuk sesi webinar kita di sore hari ini. Siapa saja sih nasabah yang bisa membeli produk ini, Pak Vincent? Oke, terima kasih Bu Denta untuk pertanyaannya. Jadi, siapa saja nih investor atau nasabah yang bisa melakukan pembelian ORI 029 ini ya? Jadi yang pertama, syarat sebagai investor ORI 029 ini adalah wajib WNI ya Bapak Ibu atau warga negara Indonesia. Yang kedua, sudah mempunyai MyBCA atau mempunyai klik BCA individu Bapak Ibu. Lalu syarat selanjutnya adalah sudah memiliki SID atau Single Investor Identification yang terdaftar di BCA Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu belum memiliki SID, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena dapat melakukan pendaftaran SID langsung melalui aplikasi MyBCA. Nah, selanjutnya adalah sudah mempunyai rekening efek di BCA Kustodian sebagai subregistry. Nah, namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir juga karena pendaftaran rekening efek ini dilakukan bersamaan ya Bapak Ibu ketika melakukan pendaftaran SID. Jadi Bapak Ibu cukup 1 kali daftar SID, selanjutnya nanti sudah bisa melakukan investasi nih ORI 029. Nah, syarat selanjutnya yang kelima ini adalah sudah melengkapi formulir informasi perpajakan nasabah individu dan atau pernyataan bahwa tidak mempunyai kewajiban pajak di luar Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin itu syarat-syaratnya. Aku juga pengen ngajak nih Bapak Ibu untuk mulai investasi menggunakan MyBCA Bapak Ibu. Jadi dengan aplikasi MyBCA, kita bisa mendapatkan beragam kemudahan investasi Bapak Ibu seperti melakukan jual beli produk investasi, membandingkan produk, lalu juga mengelola portofolio, serta mendapatkan market update
edukasi maupun notifikasi jatuh tempo Bapak Ibu, serta berbagai info promo yang menarik langsung melalui aplikasi MyBCA. Baik, terima Seperti kasih banyak Pak Vincent atas pemaparan materinya. Sekarang akan saya lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Pak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan seputar ORI 029, ini waktu yang tepat nih Bapak Ibu untuk bertanya, karena saat ini kita sudah ditemani dengan Bapak Vincent ya yang akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu semua. Oke, saya akan membacakan pertanyaan pertama ya Pak. Oke, pertanyaan pertama, Pak, apakah Ori 029 ini termasuk barang yang bagus? Bagaimana secara yield maupun prospek ke depannya dibandingkan dengan SBN yang rilis sebelumnya? Silahkan Pak Vincent. Oke, baik. Terima kasih Bu Denta dan Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Jadi, apakah Ori 029 ini termasuk produk investasi yang baik atau yang bagus gitu ya? Nah, jadi Ori 029 ini Bapak Ibu adalah salah satu opsi investasi yang saat ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Kenapa? Dari sisi safety, ini adalah obligasi negara Bapak Ibu, sehingga nilai kupon maupun pokoknya itu dijamin oleh undang-undang. Jadi di tengah volatilitas market yang saat ini lagi cukup tinggi ya Bapak Ibu, nah ini bisa menawarkan ketenangan dalam berinvestasi melalui Ori 029. Nah, selain itu, kalau dilihat juga ya Bapak Ibu, untuk yieldnya, Bapak Ibu dapat membandingkan nih antara ORI 029 ini dengan obligasi dengan tenor yang sejenis, yaitu tenor sekitar 3 dan 6 tahun. Nah, kalau kita lihat, ORI 029 ini masih memberikan imbal hasil atau yield yang relatif lebih menarik ya Bapak Ibu dibandingkan dengan obligasi sejenis di tenor yang sama Bapak Ibu atau yang mirip. Nah, selanjutnya untuk prospek ke depannya Bapak Ibu, untuk prospek ke depan ini kita lihat juga dengan potensi penurunan suku bunga oleh BI ya Bapak Ibu tadi disampaikan potensi di 2026 sampai 2 kali pemotongan suku bunga. Ini berpotensi untuk menurunkan yield atau menaikkan harga dari obligasi. Jadi ORI 029 ini bisa menjadi salah satu alternatif investasi Bapak Ibu yang aman sekaligus juga memberikan peluang pertumbuhan ke depannya. Nah, dan juga kalau dibandingkan nih dengan SBN atau obligasi yang sebelumnya dirilis, kita bisa lihat ya Bapak Ibu, untuk ORI sebelumnya, yaitu ORI 28, itu dengan posisi suku bunga BI masih sama-sama di 4,75%, ORI 028 ini yang tenor 3 tahun menawarkan yield atau kupon di 5,35%. Sementara ORI 29T3 kuponnya di 5,45, lebih besar Bapak Ibu. Nah, untuk yang T6-nya, ORI 28 itu di bulan September imbal hasilnya di 5,65%. Nah, ORI 029 T6 ini di 5,8%. Jadi, kita lihat dengan kondisi suku bunga yang sama, tapi Ori 029 ini menawarkan imbal hasil yang eh, lebih tinggi ya Bapak Ibu dibandingkan dengan seri sebelumnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Semoga cukup menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Vincent. Semoga pertanyaannya terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Di situasi yang tidak menentu seperti saat ini, apakah ori ini bisa menjadi jawaban? Baik, silahkan dijawab Oke, Pak. siap. Terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi di situasi yang tidak menentu ya Bapak Ibu setuju nih. Jadi di tengah kondisi volatilitas yang sangat tinggi, apakah ori ini bisa menjadi jawaban gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ORI ini adalah instrumen yang memang didesain untuk mengutamakan perlindungan pokok ya Bapak Ibu. Jadi nilai pokoknya dan kuponnya itu dijamin oleh undang-undang. Dan juga Bapak Ibu, ORI 029 ini ketika di perdagangan di pasar sekunder Bapak Ibu memang bisa harganya itu naik atau turun. Jadi memang meskipun tadi dibilang oh suku bunga cenderung turun dan harganya itu bisa naik ketika suku bunga turun. Kalau suku bunga naik gimana? Nanti kan harganya berpotensi turun, betul. Nah, tapi Ori 029 ini jangan lupa Bapak Ibu, ketika nanti jatuh tempo, baik 3 tahun atau 6 tahun ke depan, ini akan harganya itu kembali ke harga 100%. Nah, jadi di tengah eh, kondisi yang tidak menentu ini, ORI 029 ini bisa jadi salah satu alternatif investasi yang memberikan kepastian, baik kepastian dari sisi cash flow atau kupon, maupun kepastian nilai ketika obligasi ini jatuh tempo di 3 maupun 6 tahun ke depan, Bapak Ibu. Seperti itu, Bu Denta dan Bapak Ibu sekalian, semoga menjawab.
Oke, terima kasih Pak Vincent atas jawabannya. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah perbedaan dari ORI ini, ORI 029 dengan FR, Pak? Silahkan dijawab. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Jadi, apa perbedaan ORI dengan FR ya? Jadi, perbedaan ORI dengan FR ini adalah ORI ini ORI ini masuk ke dalam kategori SBN retail, Bapak Ibu. Jadi, SBN retail itu adalah memang program yang dibuat oleh pemerintah khusus ya untuk mendorong investasi dari investor retail, investor domestik. Makanya tadi dijelaskan ORI hanya bisa dibeli oleh WNI individu di pasar perdana. Sementara untuk di pasar sekunder, nanti ini dapat diperdagangkan antar investor domestik. Jadi nggak cuma investor individu aja, tapi investor institusi bisa. Nah, bedanya dengan ORI apa? Dengan FR apa? Kalau FR ini, dia adalah produk non-retail, Bapak Ibu. Jadi pembagian kuponnya pun bukan bulanan. Kalau ORI pembagian kupon bulanan. Kalau FR pembagian kupon itu setiap 6 bulan sekali. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua tadi mengenai retail dan non-retail. ORI adalah obligasi retail, minimum transaksinya di 1 juta rupiah dan kelipatannya. Sementara FR, Bapak Ibu, kalau di BCA, minimum transaksinya itu sama, Bapak Ibu, sama-sama start dari 1 juta rupiah dan kelipatannya. Tapi Bapak Ibu, mungkin kalau di midis tempat lain gitu ya, di fintech lain atau mungkin di bank lain, Bapak Ibu jika ingin bertransaksi FR mungkin minimum transaksinya itu lebih besar. Jadi itu perbedaannya. Jadi yang pertama tadi ada dari sisi pembagian kupon ya, ORI bulanan, FR 6 bulan sekali. Lalu yang kedua, ORI itu adalah produk retail, jadi hanya bisa diperdagangkan antar sesama investor domestik. Yang kedua, kalau FR itu bisa diperdagangkannya oleh seluruh investor ya Bapak Ibu. Jadi investor dari luar negeri itu juga bisa beli ori gitu Bapak Ibu atau foreign gitu ya. Itu sih perbedaan utama antara ori dan juga FR dan juga dari sisi nominal pembelian. Kalau ori karena dia investor retail, maka minimum pembeliannya 1 juta dan kelipatannya. Kalau FR di beberapa bank atau beberapa agen penjual itu minimum transaksinya mungkin bisa jadi lebih besar Bapak Ibu. Seperti itu perbedaan ori dan juga FR. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Vincent. Semoga pertanyaannya terjawab ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, karena adanya keterbatasan waktu yang ada, pertanyaan yang saya bacakan berikutnya akan menjadi pertanyaan terakhir pada webinar kita di sore hari ini. Oke, Pak Vincent, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Jika saya ingin membeli saat masa pemesanan, apakah bisa beberapa kali hingga maksimal kuota per investor atau hanya bisa satu kali saja, Pak? Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Jadi, ketika masa penawaran, Bapak Ibu dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, Bapak Ibu. Jadi, misal Bapak Ibu mau beli, misalnya contoh ya, Bapak Ibu beli Ori 029T3 5 miliar. Mau dicicil nih, belinya 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar sampai 5 kali. Itu bisa, Bapak Ibu. Yang penting, Bapak Ibu melakukan transaksinya selama masa penawaran perdana, Bapak Ibu. Jadi, tidak ada batasan selama Bapak Ibu masih bisa masih kuotanya masih ada gitu ya. Kuota pribadi Bapak Ibu yang 5 miliar dan 10 miliar dan juga kuota dari Ori 029-nya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nih dari aplikasi MyBCA ke menu investasi lalu pilih obligasi pasar perdana, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih sisa kuota Ori 029 masih ada berapa triliun gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memastikan selama kuota tersebut tersedia dan kuota pribadi Bapak Ibu tersedia, maka Bapak Ibu bisa terus melakukan pembelian Ori 029 selama masa penawaran Bapak Ibu. Jadi bisa dibeli lebih dari satu kali ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vincent atas jawabannya. Terima kasih juga nih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan seputar ORI 029. Demi perbaikan dalam penyelenggaraan acara webinar selanjutnya, mohon partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner yang sudah muncul di layar Bapak dan Ibu sekalian. Sambil Bapak dan Ibu mengisi kuesioner, saya akan menginformasikan summary dari webinar kita sore hari ini.
Bapak dan Ibu semua, apabila ingin investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan pembelian ORI 029 secara online melalui MyBCA fitur investasi dan website Klik BCA. Ori 029 ini memiliki tingkat kupon yang kompetitif, yaitu 5,45% untuk tenor 3 tahun dan 5,80% untuk tenor 6 tahun, serta dapat dipesan mulai dari Rp1 juta dan kelipatannya secara online sejak 26 Januari sampai dengan 19 Februari 2026 selama kuota masih tersedia. Bagi Bapak dan Ibu yang sebelumnya belum pernah membeli obligasi di BCA, dapat melakukan registrasi nomor ID investasi atau SID langsung di My BCA fitur investasi. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu yang telah melakukan pengisian kuesioner. Masukan dari Bapak dan Ibu akan membantu kami dalam peningkatan serta perbaikan penyelenggaraan acara webinar selanjutnya. Bapak dan Ibu nasabah BCA, tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Vincent Setiawan selaku investment specialist dari Wealth Management BCA atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu nasabah BCA yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kita sore hari ini. Semoga melalui webinar ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan insight baru seputar ORI 029. Saya Justina Denta, selaku moderator hari ini, pamit undur diri. Selamat sore, stay safe, stay healthy, and happy investing.